Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di Orang Pinggiran. Ruang di mana setiap isu kita bedah dengan argumen, bukan asumsi. Dengan logika, bukan drama kosong. Hari ini kita akan menanggapi sebuah video yang sedang ramai dibicarakan. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi karena ada sejumlah klaim di dalamnya yang perlu diuji, dianalisis, dan ditimbang secara objektif. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita simak terlebih dahulu videonya secara utuh. Kita lihat bersama apa yang sebenarnya disampaikan, agar setiap pendapat yang kita bangun nanti punya dasar yang jelas. Baik, ini dia videonya. Ada dua hal ya, kalau kita bicara tentang restoratif justice, sebenarnya kalau kita berpatokan pada undang-undang yang ada, undang KUHP yang baru, itu tidak memenuhi syarat. Karena kan ancaman hukumannya kan lebih dari 5 tahun. Pasal 32 ayat 1 itu 8 tahun, pasal 35 itu 12 tahun. Jadi ya suka-suka saja. Kedua, pengembalian berkas setelah P19 itu hanya diberikan waktu 14 hari berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama. KUHP yang baru juga begitu, back and forth-nya itu diatur. Jadi diatur 7, 14, 14. Nah sekarang itu sudah berapa bulan, karena pengembalian berkas itu kan kalau saya dapat informasi hari ke-13 setelah diajukan pertama tanggal 13 Januari. Okay. Berarti 26 Januari itu hari ulang tahun saya itu, atau 27 Januari kalau mau 14 hari. Dari 27 Januari ke tanggal berapa nih, 1 April, itu udah lampaunya minta ampun. Saya tahu mungkin orang akan mengatakan bahwa wah kan praktek selama ini juga bisa begitu, gini. Tidak ada yang namanya praktik itu mengalahkan apa yang tertulis dalam undang-undang. Jadi itu yang namanya salah kaprah. Salah kaprah itu adalah sebuah kesalahan yang salah tapi seolah-olah dibenarkan. Ini namanya salah kaprah. Nah karena itu ini juga celah bagi kami untuk mempersoalkan bahwa kalau nanti pengembalian berkas itu ke kejaksaan, ya kami mengatakan ini tidak sah, sudah melanggar undang-undang. Bahkan from the beginning kita mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Metro Jaya itu sudah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena pada waktu itu proses masih ada di Bareskrim, Mabes Polri belum dihentikan ya, laporan tentang ijazah palsu ini. Tapi tanggal 30 April ketika Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya langsung diperiksa, langsung diproses. Padahal masih berproses di Mabes Polri. Nah, karena itu kita mengatakan dari hulu melanggar undang-undang, hilirnya melanggar undang-undang juga. Okay. Nah ini pandangan hukum, bukan pandangan sentimen. Seseorang yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan pengacara tentu memahami jika memang ada indikasi kriminalisasi tidak cukup hanya disampaikan sebagai opini di ruang publik, karena tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah dan terukur. Jadi jika klien Anda merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyidik, bukankah hukum telah menyediakan instrumen yang jelas, yaitu pra-peradilan? Karena di forum itulah tindakan penyidik dapat diuji secara objektif, apakah telah sesuai dengan prosedur hukum atau justru melanggar ketentuan. Karena itu, jika Anda benar-benar meyakini adanya kriminalisasi, maka langkah yang tepat secara hukum adalah menguji tindakan tersebut melalui pra-peradilan, bukan membangun narasi di ruang publik. Sebab dalam hukum, opini tidak memiliki kekuatan pembuktian. Opini hanya sebatas pendapat, sementara hukum membutuhkan alat bukti yang sah untuk menilai benar atau salahnya suatu tindakan. Dengan kata lain, hukum tidak menilai siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang mampu membuktikan dalilnya di ruang sidang. Karena di ruang sidang yang berdiri tegak bukanlah opini, melainkan bukti. Nah, untuk itu mari kita dengarkan tanggapan lebih lengkapnya dari Pak Arianto berikut ini. Saya ke Pak Arianto, Mas Roy, saya ke Pak Arianto karena ini tadi ada celah-celah yang kemudian dianggap
Silahkan. Ini penyidik nggak profesional, ada yang salah dengan kinerjanya. Saya nggak Silakan. bilang nggak profesional, saya bilang mengatakan. melanggar hukum. Silakan, melanggar hukum. Nanti dia marah lagi kalau oke. dibilang nggak profesional. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kalau menjawab pertanyaan itu tadi, apakah ini terjadi pelanggaran prosedur dan sebagainya ya. Polisi itu tugasnya kan penyidikan kalau di dalam ini kasus ini. Penyidikan itu adalah mengumpulkan semua alat bukti, saksi, dan kemudian kalau dirasa cukup dikirimkanlah dia kepada JPU. Nanti JPU akan meneliti apakah itu kurang apa tidak. Secara teori memang itu di dalam KUHP yang lama maupun yang baru. Kalau sudah dikasihkan, jaksa akan meneliti 1 minggu kalau nggak salah, ya kemudian 1 minggu, ya. kurang maka dikembalikan kepada penyidik. Dikasih waktu 14 hari memang teorinya begitu. Penyidik harus melengkapi. Tetapi dalam praktek seperti tadi dikatakan oleh Pak Refli tadi ya, jarang sekali yang pas 14 itu ditepati. Dan sayangnya di dalam KUHP itu tidak ada apa sanksinya. Kalau lebih dari 14 hari itu apa kemudian ini kasusnya gugur atau tidak tidak memenuhi syarat gitu atau bisa di pra peradilan. Mestinya ya kalau KUHP itu mau lengkap ya, mestinya itu harusnya dikasihkan saksi kalau seandainya lebih dari 14 hari itu Gugur maka berarti misalnya kasusnya gugur gitu misalnya ya. gitu ya. Gitu. Sehingga penyidik mau tidak mau pokoknya 14 hari itu dikirimkan, mau silahkan dianggap lengkap apa tidak gitu. Yang terjadi sekarang kayak gitu. Oke. Jadi kalau lebih 14 hari itu tadi sayangnya nggak ada sanksinya. Oke. Menarik tadi Pak Rianto bilang pada prakteknya hal Iya. seperti ini sering terjadi. Jadi bukan hanya di kasus ini. Bukan, Oke. saya menyidik itu 30 tahun yang lalu Bu. Sejak KUHP itu diresmikan itu dulu ya. Tidak pernah, bukan tidak pernah, hampir tidak pernah. 14 hari itu petunjuk jaksa itu langsung bisa dilengkapi. Itu yang terjadi di lapangan dan terhadap itu tidak dikenakan pra peradilan dan tidak dinyatakan gugur. Ya akhirnya yang seperti itu. Kalau kita mau memperbaiki kondisi sekarang ini, ya KUHP harus diresmikan, disempurnakan. Kalau tidak selesai, harus bagaimana? Apakah enggak diakui tidak sah atau bisa di pra peradilan gitu? Kira-kira gitu. Jadi ini praktek kayak gini nih ya, memang kesalahan dari penyidik itu ya. Kalau tadi saya menyinggung pada yang digugat oleh dari kelompok para purnawirawan itu ya. Kesalahan daripada penyidik kalau ada kesalahan dalam prosedur itu gitu. Setahu saya ya, itu akan dikoreksi dengan melalui pra peradilan. Itu lembaganya cuma itu tok saja. Sekarang kedua yang baru ini pra peradilan itu tidak hanya 3 seperti yang dulu kan cuma penahanan, penangkapan, kemudian sekarang udah ada berapa? 12 kalau nggak salah itu. Cuman sayangnya tidak termasuk pra peradilan apabila itu tadi pengembalian berkasnya lebih dari 14 hari gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi Oke.